Halo netizen, siapa yang tidak tahu pesugihan? Pesugihan sendiri merupakan salah satu ritual untuk mendapatkan kenikmatan duniawi secara instan. Kebanyakan tujuan orang melakukan ritual pesugihan adalah untuk mendapatkan harta atau kekayaan, kelancaran usaha, atau mendapatkan jabatan di pemerintahan. Ritual tersebut biasanya dilakukan di tempat tertentu dengan syarat yang bermacam-macam. Bahkan sebuah ritual pesugihan terkadang meminta tumbal nyawa manusia, baik itu dari anggota keluarga sendiri ataupun orang yang tidak dikenal. Berikut adalah beberapa pesugihan yang sangat terkenal di Indonesia. Pesugihan Nyi Blorong merupakan salah satu yang paling populer di masyarakat Jawa. Nyi Blorong dipercaya sebagai salah satu anak buah Nyi Roro Kidul yang memiliki kekuatan besar. Perwujudan dari Nyi Blorong sendiri adalah seekor ular besar yang dibalut dengan sisik-sisik emas. Namun ia akan menampakkan diri menjadi wanita cantik ketika bertemu dengan manusia. Konon katanya jika orang yang melakukan pesugihan melakukan hubungan badan dengan Nyi Blorong, maka sisik-sisik emasnya akan rontok di tempat tidurnya. Sisik emas tersebut kemudian bisa digunakan oleh orang tersebut untuk mendapatkan kekayaan. Orang yang ingin melakukan pesugihan Nyi Blorong biasanya harus melakukan ritual tertentu di pantai Laut Selatan. Selain itu, orang tersebut juga harus memberikan tumbal nyawa orang lain dan dirinya sendiri. Artinya ketika meninggal, arwah orang tersebut akan dibawa oleh Nyi Blorong untuk menjadi prajuritnya. Lokasi selanjutnya yang banyak dijadikan ajang pesugihan adalah Gunung Kawi di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Malang, Jawa Timur. Di sana terdapat makam Kanjeng Kiai Jakaria II dari kerabat Keraton Kartosuro serta Raden Mas Imam Sujono dari kerabat Keraton Yogyakarta yang dianggap bisa memberikan berkah. Di komplek makam tersebut juga terdapat pohon Dewan Daru yang daun dan buahnya dianggap bisa mendatangkan keberuntungan. Namun selain kedua tempat tersebut, ternyata masih ada tempat pesugihan lain yang letaknya di perkampungan sekitar 5 km dari atas komplek pemakaman tersebut. Konon katanya di perkampungan tersebut orang-orang bisa melakukan pesugihan babi ngepet, tuyul, kera, buto ijo, dan lainnya. Dalam ritualnya, orang tersebut diharuskan untuk menebas salah satu kepala anak kecil yang mirip dengan anggota keluarganya. Jika ia menebasnya, maka anggota keluarganya tersebut resmi dijadikan tumbal dan sewaktu-waktu akan diambil oleh gaib pesugihan. Namun jika ia menolak untuk memenggalnya, maka kontrak pesugihan dinyatakan batal dan ia dipersilahkan untuk pulang meninggalkan tempat tersebut. Pesugihan Gunung Kemukus bermula dari kisah cinta Dewi Ontrowulan dengan anak tirinya sendiri, yakni Pangeran Samudro. Keduanya kemudian diusir dan terpisah selama bertahun-tahun sebelum kembali bertemu di Gunung Kemukus. Sayangnya, pertemuan mereka tersebut diketahui oleh warga dan mereka berdua kemudian dirajam hingga meninggal dunia. Konon, sebelum meninggal, Pangeran Samudro memberikan pesan bahwa siapa saja yang mengikutinya untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut, maka akan terkabul semua keinginannya. Karena pesan itulah banyak orang yang percaya dan kemudian melakukan perbuatan tercela tersebut.
Pada malam-malam tertentu, situs Gunung Kemukus ini ramai dikunjungi oleh orang-orang yang melakukan pesugihan. Mereka melakukan hubungan badan dengan orang lain yang bukan pasangannya. Apabila mereka terus melakukannya selama beberapa bulan berturut-turut dengan pasangan yang sama, maka mereka berhasil melakukan pesugihan tersebut. Selanjutnya ada pesugihan Nyai Puspo Cempoko yang terkenal di daerah Kabongan, Rembang, Jawa Tengah. Nyai Puspo Cempoko merupakan penunggu gaib di daerah tersebut dan dipercaya dapat mendatangkan kekayaan. Namun kekayaan tersebut hanya akan didapatkan jika si pencari pesugihan mau menjadi istri dari Nyai Puspo Cempoko tersebut. Setelah menjadi suaminya, orang tersebut harus melakukan hubungan badan dengan Nyai Puspo setiap malam Jumat Kliwon. Selain itu, ia juga harus menyediakan berbagai macam sesaji unik seperti jajan pasar, kembang wangi, kelapa hijau, serta bakaran kemenyan madu. Pesugihan Munding Seri ini berasal dari tanah Sunda, atau lebih tepatnya di kawasan Gunung Gede, Cibodas. Konon, pada zaman dahulu, sang pendiri kota Cianjur, Raden Arya Wiranatudatar, memiliki istri dari makhluk gaib. Dari istrinya tersebut, ia memiliki anak yang bernama Raden Surya Kencana. Masyarakat percaya jika Raden Surya Kencana saat ini bersemayam di sebelah tenggara Gunung Gede. Di sana terdapat sebuah gubuk yang berisi gundukan tanah yang mirip dengan makam. Gubuk tersebut sering dijadikan sebagai tempat pesugihan pada setiap malam bulan purnama. Tempat pesugihan berikutnya berada di Yogyakarta. Salah satunya adalah tempat pesugihan yang terletak di kawasan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Di sana terdapat sebuah makam yang terkenal dengan nama Watu Tumpeng yang akan memberikan keberuntungan bagi para penziarahnya. Makam tersebut sebenarnya bukan kuburan manusia, melainkan kuburan gajah milik Kerincing Wesi yang ia tunggangi saat menjaga Gunung Merapi. Para penziarah biasanya menaruh sesaji jajan pasar dan kembang 7 rupa pada malam Jumat Kliwon. Konon, pada malam-malam tertentu sering ada warga yang mendengar lenguhan gajah atau bahkan gajah gaib yang melintas di tempat tersebut. Pesugihan bulu genderuwo merupakan salah satu pesugihan tanpa tumbal. Karena tanpa tumbal inilah prosesnya cukup sulit dilakukan. Pertama-tama orang yang ingin melakukan pesugihan harus memasak burung gagak. Setelah masakannya siap, ia harus membawanya ke bawah pohon gayam. Di sana, orang tersebut harus melepas seluruh pakaiannya ketika matahari terbenam. Biasanya beberapa saat kemudian sesosok makhluk besar dengan badan penuh bulu akan datang dan melahap masakan yang dibawa orang tersebut. Ketika genderuwo sedang makan, ia harus bisa mencabut bulunya barang selai dengan cepat. Jika ia gagal dan genderuwo tersebut menyadarinya, maka ia bisa saja menjadi santapan genderuwo selanjutnya. Orang yang gagal biasanya enggan untuk mencoba lagi karena sudah tahu resikonya. Namun jika ia berhasil, maka konon katanya orang tersebut akan mendapatkan banyak harta kekayaan dengan mudah. Cerita misteri pesugihan yang selanjutnya ini cukup unik, di mana orang yang mencari pesugihan harus berjualan sate burung gagak di area pemakaman. Lantas siapa yang membelinya? Tentu saja makhluk gaib yang tinggal di pemakaman tersebut.
Konon, makhluk gaib tersebut akan membeli satenya dengan harga yang sangat mahal. Untuk melakukan ritualnya, orang tersebut harus membawa burung gagak yang masih hidup ke area pemakaman di tengah malam. Ketika burung gagak tersebut berkoak-koak, segera sembelih dengan membaca mantra tertentu dan juga dengan membakar kemenyan, lalu bikin sate seperti pada umumnya. Ketika sate dibakar, tidak perlu menunggu lama. Para makhluk gaib biasanya akan langsung berdatangan untuk membeli sate tersebut. Sayangnya, makhluk gaib tersebut datang dengan rupa yang sangat menyeramkan. Ada yang kakinya patah, mukanya hancur, serta bau amis darah yang tercium di mana-mana. Jika si pedagang tersebut kuat mentalnya, maka ia akan mendapatkan uang puluhan juta dari para pembeli sate gagaknya tersebut. Apakah kamu berani mencoba?